untuk saudara-saudara kita yang ada di Gaza khususnya dan umumnya Palestina. Bisa menghafal Al-Quran. Sedangkan anak-anak usia antum di Gaza sana sudah hafal 30 juz. Apa salahnya kita ini? Nah, oleh karena itu nanti antum silakan simak. Mau mendengarkan apa yang disampaikan oleh Syekh nanti? Oke, syaratnya antum mendengar. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, apa yang terjadi di sana, yang keempat terakhir kewajiban kita, apa yang harus kita lakukan. Pertama-tama, bagaimana cara menghafal Al-Quran? Mau hafal tapi nggak bisa atau susah. Di usia antum ini usia yang paling bagus untuk mulai membaca dan hafal Al-Quran. Usia SD. Lebih sekitar 1,5 jam kalau pakai kendaraan mobil dari Gaza ke Masjid Al-Aqsa. Saya asli orang Gaza ya, sudah berusia 32 sampai hari ini saya belum pernah salat. الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Para ulama ditafsirkan ayat ini yang bermaksud alladzi barakna haulahu, yaitu Masjid Al-Aqsa yang diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla dan sekitarnya termasuk bumi Palestina. Di dalam bumi Palestina ada jadi sekarang nggak ada listrik di Gaza. Air, alhamdulillah, kita bisa dapat air minum akses mudah, harga murah. Betul? Di sini. Di sana 90 mukmin. Doa adalah senjata seorang mukmin. Senjata kita semua adalah doa. Dalam salat kita, dalam waktu-waktu mustajab, kita sering berdoa. Yang kedua, Syekh sabarkan berita-berita yang benar tentang saudara-saudara kita di Palestina. Jangan berhenti berbicara tentang Palestina. Don't stop speak about Palestine. Terus kita share berita-berita. Hari ini kajian edukasi tentang Palestina. Nanti kita sampaikan info-info ini, berita-berita ini, sampaikan ke keluarga kita, ke teman-teman kita, ke orang tua, kakak adik, biar kita tetap mencintai Masjid Al-Aqsa dan bumi Palestina. Ini menjadi bagian dari perjuangan kita untuk saudara terhadap Masjid Al-Aqsa dan Palestina adalah share berita-berita, info-info yang benar. Yang ketiga adalah memboikot produk-produk barang-barang yang sudah jelas terafiliasi dengan Zionis, produk-produk pro-Zionis atau ujungnya pemiliknya adalah orang mendukung Zionis. Ada banyak contoh ya, Starbucks, McDonald's, Pizza Hut, Burger King, ada banyak. Nggak bisa disebut satu persatu, Coca-Cola, Pepsi dan sebagainya. Kenapa kita harus boikot? Ada yang bertanya, kenapa kita harus boikot? Padahal kita dampaknya seperti apa kalau kita tidak boikot? Biasa pilih makanan, minuman udah. Kenapa kita harus boikot? Baik, ada satu cerita, satu kisah. Kemarin saya baca berita dari info dari sebuah jurnalis Amerika namanya Washington Post. Mereka disebut Amerika selama 1,5 tahun dari genosida, 1,5 tahun pertama dari genosida, sudah mendukung kirim dari Amerika ke berbentak tentara Zionis Israel. Sudah dikirim berapa? 600 pesawat tempur ditambah 150 kapal induk, bunuh dengan senjata, bom, rudal, semua jenis senjata. Ini hanya dari Amerika. Bagaimana negara-negara yang lain, Eropa, Kanada, Almania, Jerman, Inggris, ratusan ribu senjata sudah dikirim, ratusan ton sudah dikirim untuk membunuh anak-anak kita, saudara-saudara kita. Itu uang ini dari mana? Dari
bajak atau dari benefit, karena setiap produk yang kita beli ada buntunan. Sebelum bersan 5 bersan, contoh kita beli makanan dari McDonald's 100 tanannya atau kakinya 10.000 anak, 50.000 anak yatim, 700.000 anak di Gaza tanpa sekolah. Sudah 2 tahun ada 700.000 anak di Gaza, SD, SMP dan SMA, 700.000 belum bisa sekolah. Kenapa? Karena tembak. Dari mana saya mendapatkan saran? Dari mana saya mendapatkan saran? Ya baik. Ya alhamdulillah saya sudah dapat sanad hafal Al-Quran 30 juz dari Syekh saya, guru saya di Gaza tahun 2013. Guru saya dapat sanadnya dari Syam, Syria. Jadi jalan, kalau ada dalam sanad ada beberapa jalan. Ada jalan Syam, Syria, ada jalan Mesir, ada Arab Saudi, ada beberapa jalan. Yang jalan tersingkat itu adalah jalan Syam, dari Syam. Jadi alhamdulillah sudah dapat sanad itu waktu 2013. Dan di sini di Indonesia ada satu murid, satu orang yang dapat sanad dari saya, satu aja di Bandung. Karena sanad hafalan ini tidak mudah, ya. Baru berada di 100 tahun terakhir. Dulu waktu zaman Rasulullah dan sahabatnya tidak ada namanya sanad baca. Biar kita faham, ya. Jadi kalau mau ambil sanad harus sanad hafalan, oke? Karena nanti ini amanah, ya. Amanah Allah Azza wa Jalla diberikan kesempatan untuk bawa amanah ini. Harus amanah ini disampaikan ke generasi selanjutnya berikutnya dengan baik. Oke? Namanya adalah warga militer, bukan warga sipil. Kenapa? Karena mereka datang, contoh, kita tinggal di Padang, di sini Sumatera Barat. Saya contoh, ya, ini contoh hanya, bukan real, ya. Saya datang di sini, mau ambil rumah Anda, mau setuju enggak? Tidak. Di Palestina seperti ini. Jadi kalau saya datang mau ambil rumah Anda di sini, setuju enggak? Tidak setuju. Jadi ini menjadi warga sipil atau militer? Militer. Walaupun tidak punya senjata. Tapi sekarang di Palestina semua warga Yahudi, Zionis, mereka semuanya adalah warga penjajahan, militer, mereka juga punya senjata. Kenapa? Biar nanti kalau mereka mau masuk ke kota-kota, wilayah-wilayah Palestina, bawa senjata, kalau mereka melihat orang-orang Palestina ditembak tanpa sebab. Dan mereka tidak masuk penjara. Jadi biar kita paham, ya, warga Zionis Israel mereka menyetujui dengan beriman tahliyah genosida yang terjadi di Palestina. Assalamualaikum. Anak aulad duduk di depan, yang mana di belakangnya. Anak kelas 1 kelas 2 dulu. Kita. Ya, Al-Furqan. Udah ada mata pelajaran, jadi murajaahnya udah mulai kurang waktunya, jadi sebenarnya ada sedih juga gitu. Jadi sekarang triknya setoran sama Ustadz tahfiznya. Tapi mungkin saran saya, mungkin ibu di rumah coba manajemen waktunya, dimanage waktunya. Habis sekolah pulang, nanti mungkin istirahat sebentar, makan siang dan
lanjut mungkin tugas-tugas kalau ada selesai nanti ada sisa waktu sebelum maghrib. Ini waktu yang paling bagus untuk hafal, murajaah, baca, belajar untuk semua. Waktu yang paling bagus. Kalau nggak bisa bagi-bagi setelah salat subuh, paling sebelum maghrib. Menuju isya, sampai isya itu waktu yang luar biasa. Ada minimal 1 sampai 2 jam. Minimal 1 sampai 2 jam. Harus ini ya. Dan karena harus kan- ada guru. Nggak bisa sendiri. Kalau mau murajaah sendiri nanti mungkin berkurang lagi juga. Nggak bisa. Jadi kalau ada guru pasti nanti ada komitmen. Seminggu oke, murajaah tugasnya contoh 10 halaman contoh. Jadi dia janji atau 5 halaman, seminggu 5 halaman. Oke, nggak apa-apa berapa jumlahnya. Yang penting ada komitmen. Kalau tidak ada guru, pasti tidak ada komitmen. Nanti yang bisa murajaahnya seminggu butuh sebulan atau setahun. Karena tidak ada komitmen. Iltizam. Tapi insyaAllah, bismillah. Mohon doanya Syekh. Kalau dia bisa hafal di usia 8 dan 9, insyaAllah mudah murajaahnya. Karena dia usianya masih kecil. Ini usia yang paling bagus untuk selesai 30 juz. Masih refresh, tidak ada belum kerja, belum bernikah, belum sekolah tinggi atau apa. Kesibukan kosong, nol, tidak ada. Kecuali sekolah aja. Ya Mus'ab. Kita dua laki-laki 6 perempuan. Adik saya sudah hafal Quran di usia 9. Menang deh. Bagus. Namanya Mus'ab ya.